Warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. khairid dawa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa ashabihi madamatis sama. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru, bil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ittihad Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Syukur, Ustaz Haji Samsuddin, Ustaz Haji Dasuki. Penceramah kita yang kedua nanti sudah hadir, sedang beristirahat, Dr. Kiai Haji Saadi, panjang umur, sehat walafiat. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul ceramah saya Aflaha Yuflihu. Bagian biasa tadarus sampai hatam sebulan sekali, akan jumpai kalimat itu di setiap ayat yang berbeda surah. Yang pertama, qad aflahal mu'minun. Yang kedua, qad aflaha man zakkaha. Yang ketiga, qad aflaha man tazakka. Yuflihu yang pertama, la yuflihul mujrimun. Yang kedua, la yuflihul kafirun. Yang ketiga, la yuflihuz zalimun. Tiga aflaha, tiga yuflihu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, saya sampai 11:30. Amin. Buat sampai 11:30. Saya yang buat nanti ada guru kita Dr. Kiai Haji Saadi. Yang pertama, saya pinjam suara Korik tadi. Yang satu Ahmad Farid, juara satu kemarin di Kalimantan. Yang kedua Farhan, juara satu di Maroko. Kori dua-duanya saya pinjam suaranya. Tadi saya juga izin pinjam suara. Bismillah. Juara satu juga ini dulu tahun 1979. Saya juara satu tahun 1979 akhir bulan Desember menjelang 1980. Juara satu juga dulu, juara satu juga dulu tingkat RT waktu 17 Agustus. Qad aflahal
al-mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Untung ada dua. Ada untung hissi, ada untung maknawi. Ada untung yang sifatnya temporer, sementara. Dunia itu sementara. Mad dunia bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqoli. Di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Suami istri tidak abadi hidup dalam rumah tangga. Allah Ta'ala akan pisah suami istri dengan yang namanya bimautin, kematian. Ikan pauzi dipisah oleh Allah dengan marisaha, kematian mendadak tanpa diawali penyakit. Al-mautu ya'ti baghtatan, mati itu datangnya mendadak. Wal qabru sundukul amal, kuburan itu tempat kita menyimpan amal sebagai bekal untuk hidup di alam berikutnya. Wantiqoli, dan pindahnya manusia dari alam dunia ke alam barzakh. Di alam barzakh terbatas sampai Allah tentukan terjadinya kiamat. Kiamat itu pasti terjadinya hari Jumat. Kalau ngaji fikih, kitabnya Muqaddimah Hadramiyah, syarahnya Bushrul Karim. Kalau Jumat itu harinya, kalau Jumat itu sholatnya, kalau Jumat sepekan, seminggu, kalau Jumiat itu kiamat. Jadi kiamat pasti terjadinya hari Jumat. Jumat kapan? Hak prerogatif Allah. Manusia nggak ada yang tahu. Dulu ada paranormal memprediksi kiamat tanggal 9, bulan 9, jam 9, 2009. Itu paranormalnya yang beramal kiamat udah mati. Kiamatnya belum. Nggak usah disebut namanya untuk menjaga kode etik jurnalistik. Mama Loren. Mama Loren. Daripada bapak-bapak pulang nanya siapa ya? Siapa? Mendingan saya kasih tahu. Udah meninggal ya. Jadi kekuasaan Allah tidak bisa diprediksi oleh hamba Allah, oleh manusia. Kita jarang nonton TV soalnya. Jarang nonton TV, nggak tahu. Harinya pasti Jumat. Jumat kapan? Nggak ada yang tahu. Kalau sekarang hari Rabu, besok Kamis, besok Jumat. Seandainya Allah mau, Jumat besok kiamat, bisa apa enggak? Kurang keras jawabnya, bisa apa enggak? Kurang keras, bisa apa enggak? Bisa, tapi kita belum lihat Gibran dilantik. Tahu jadi apa kagak? Enggak. Ibu-ibu udah mau ada nih kagak, setahu ah. Bu, pohon salam banyak di Pluit. Ibu-ibu yang tadi jawab salam saya doain pulang dari sini nemu duit. Gila duit, aminnya kencang. Daun salam buat cuci bahan batik.
Ibu yang tadi jawab salam, saya doain ntar bangun tidur tambah cantik. Ya iya yang amin, amin. Orang yang beriman yang beruntung. Untung yang kedua yang kekal abadi, untung maknawi, untung pahala. Kalau untung hissi temporer, sementara dunia, nanti selesai doa. Kalau Ustadz Haji Abdul Subur, Ustadz Haji Samsuddin, Ustadz Haji Dasuki menyiapkan makan malam, itu untung hissi, untung sementara. Andaikan nanti makan menunya telur, ayam, daging, bekedel, beda rasa waktu di leher, besok pagi keluar baunya sama. Hissi untung dunia sementara, harus dikeluarkan, kalau nggak keluar jadi penyakit. Untung maknawi, untung pahala. Tadi kita sudah diajak baca sholawat. Siapa yang suruh kita baca sholawat? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Wahai sekalian manusia yang beriman, bersolawatlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nama yang paling banyak di dunia nama Muhammad. Tadi kita baca Ahmad itu nama Nabi. Kita baca Toha itu nama Nabi. Kita baca Yasin ala Toha ala Yasin itu nama Nabi. Al-Mukhtar itu
dunia seperti yang dinyatakan oleh Dr. Syekh Ali Jum'at, Grand Syekh Mesir Al-Azhar. Beliau mengatakan nama yang paling banyak di dunia nama Muhammad. Nama yang paling dikit nama Mulyono. Paling banyak nama Muhammad. paling dikit nama ini ibu-ibu kenal juga Mulyono. Sudah dicabut kepres keputusan presiden, ibu kota Jakarta enggak jadi pindah ke IKN, enggak jadi IKJ, tetap DKI, enggak jadi DKJ, tetap DKI, enggak jadi. Biarin biar ke sono sendiri pindah, biar dimakan harimau. Dari bacaan sholawat mendatangkan keuntungan maknawi yang pasti kekal nanti di hari kiamat. Allah akan kasih keuntungan pahala dari sholawat yang kita baca. Kata Allah, al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu balasan bacaan sholawat yang kita baca, pahalanya Allah akan berikan kepada orang yang semasa hidupnya banyak membaca sholat. Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insanul Kamil Muhammadur Rasulullah halaman 11 lembaran yang sebelah kanan, kata beliau, annaha sababun lil ghufranid dzunub. Sebab kita membaca sholawat kepada Nabi, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal. Ini kayaknya amin udah sedeng. Amin ya Rabbal. Mentang-mentang amin udah kagak nyalonin gubernur, amin aja nggak mau. Bukannya dia nggak mau jadi gubernur, kagak dikasih sama Mulyono. Mulyono takut kalau Amin jadi gubernur di Jakarta, proyek-proyek 9 naga bakal gagal. Reklamasi udah gagal. Hotel Alexis udah ditutup. Pengaruh di Jakarta gagal, yang di Kerawang gagal. Makanya 12 partai dipanggil sini mau bergabung dengan Kim. Kalau mau, setiap satu partai dapat 4 jatah kursi menteri. Syarat kedua, jangan nyalonin Anies jadi gubernur. Makanya pada ditinggal sama partai. Ini sebetulnya nggak boleh dikeluarin, ini biarin deh, saya keluarin dah. Saya kesel. Lanjut. Sayyid Muhammad Al-Maliki dia berkata yang kedua, annaha sababun liqada'il hajah. Dengan membaca sholawat, Allah Ta'ala akan penuhi hajat-hajat. Amin. Ini penceramah kita yang kedua, Dr. Kiai Haji, yang sekarang udah ada di Makkah. Masya Allah. Ini asatiznya, ini guru-gurunya, majelis zikirnya. Beliau kalau ceramah waktu itu ceramah di rumah saya. 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 Susu. Yuk, susu yuk. Susu. Susu. Bentar apa sekarang? Bentar apa sekarang? Bentar aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceramah beliau di rumah saya, acara haul. Yang kedua, waktu acara imtihan anak-anak santri,
Udah 3 kali ceramah di rumah saya. Ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Jadi kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, sebab kita baca selawat, hajat-hajat kita bakal terpenuhi. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil minal afati wa nikmah wa min hamil wa min humma bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Fajib ya Rasulullah minka bi rahmatin li abdin asirin bid dunubi biyuqbilu dunubi biyuqbilu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin Habibillah. Sayyid Muhammad makomnya, kuburannya ada di Jannatul Ma'la. Jannatul Ma'la itu blok istimewa, blok khusus. Karena di situ ada makbarah Ummahatil Mukminin Sayyidah Khadijah. Kalau kita umroh, kita ziarah ke situ. Mudah-mudahan besok berangkat umroh. Emang ada yang belum berangkat? Angkat tangan yang belum. Ntar diberangkatin sama Dr. Kiai Sadi. Ya Rabbal. Dia duitnya banyak. Dia duitnya banyak. Dia duitnya banyak. Dia duitnya banyak. Lu kesel-kesel amat sih gua. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah pernah nanya sama Allah. Kata Rasulullah, ya Rabb, mali ahlil ma'la. Apa yang didapat oleh mereka yang dikuburkan di Ma'la? Allah menjawab, lahumul jannah. Mereka yang ada di situ semuanya penghuni surga. Selesai ziarah ke Sayyidah Khadijah, mundur ke belakang 5 langkah agak ke kanan, kuburannya Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki. Sayyid Abbas Al-Maliki sering berduaan sama Dr. Haji Sadi. Setelah ziarah ke Sayyid Abbas, Sayyid Muhammad Al-Maliki selesai mundur ke belakang agak ke kanan, ziarah ke makam Mbah Maimun Zubair. Kenapa ulama Indonesia ada di situ? Kiai Maimun Zubair seorang muhibbin, pencinta ahli kerabat Rasulullah, pencinta ahlul baitnya Rasulullah, pencinta dzurriyyahnya Rasulullah. Ada 3 istilah dalam Al-Quran untuk keluarga Nabi. Yang pertama ahli kerabat. Kata Allah, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba." Muhammad, katakanlah dalam menyampaikan kebenaran, aku tidak minta upah, yang aku minta satu,
cintailah ahli kerabatku. Sahabat pada nanya, wa man qarabatuka ya Rasul, siapa yang kau maksud ahli kerabatmu? Dipanggil Fatimah wa bunahuma, Hasan dan Husain, wa Ali khalfaha, Sayyidina Ali ada di belakang. Setelah dekat dengan Rasulullah, diikat oleh Nabi dengan sorban panjang. Kemudian Nabi berkata, Allahumma haula'i ahli, ya Allah, inilah ahli kerabatku. Yang cinta sama ahli kerabatku sama dengan cinta kepadaku. Yang benci sama ahli kerabatku sama dengan benci kepadaku. Yang benci dengan keturunan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu keturunannya banyak di Maroko. Maka di Maroko itu ada Raja Hasan I, Raja Hasan II, Raja Hasan III, Raja Hasan IV, dan seterusnya. Kalau keturunan Sayyidina Husain yaitu Ba'alawi, Al-Jubri, As-Sajjah, Al-Attos, Al-Bahar, Al-Habsyi, itu Ba'alawi, keturunan Sayyidina Husain. Yang benci sama keturunan Sayyidina Husain sama dengan benci kepadaku. Silahkan di hari kiamat cari nabi selain aku. Nggak ketemu tuh di antara nabi. Nggak ketemu di antara nabi karena benci dengan keturunan dari keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, istilah ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhibakum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ayat ini Imam Syafi'i berkata. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik dulu menjadi bahan rujukan. Setelah Al-Quran, hadisnya kitab Muwatta, sebelum Bukhari Muslim. Umur 15 tahun dipercaya oleh Imam Malik keilmuan Imam Syafi'i untuk memberikan fatwa-fatwa terkait dengan aturan-aturan agama. Kata beliau, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi bil Qur'ani anzala. Tapakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata. Kata Imam Syafi'i, wahai ahlul baitnya Rasulullah, hubbukum fardun, mencintaimu sebuah keharusan. Sebagaimana wahyu Allah dalam Al-Quran. Maka orang yang sholat saat tasyahud enggak baca sholawat, la sholatalah. Jika tasyahud akhir dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, dia dibaca la sholatalah, enggak sah sholatnya. Itu ahlul bait wa ala ali. Yang ketiga, zuriyah. Qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Itu ayat terkait dengan zuriyahnya Rasulullah. Ada tokoh Majusi bermasalah dengan keluarga Nabi, akhirnya diajak mubahalah, sumpah laknat, itu ayatnya. Akhirnya itu tokoh Majusi percaya dan jadi sumpah takut kena laknat. Ini 3 istilah untuk keluarga Nabi di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin jamaah yang mulia, Bu, Ibu, apa kabar? Informasi hari ini harga bedak merek Tulji 329.000. Ada krim malam, ada krim siang. Tahu? Ada yang nggak naik-naik dari tahun 45 2000 aja. Bedak pipa.
Lanjut. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan kita itu antara diterima dan ditolak. Illal istighfar wassalatu ala nabi. Yang gak pernah Allah Ta'ala tolak yaitu bacaan istighfar dan sholawat kepada Nabi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zid ilman nafi'an amalan ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyari apa tayaji rabbal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Itu gak pernah ditolak oleh Allah. Bacanya salah tetap dapat pahala. Bacanya kagak jelas tetap dapat pahala. Bacanya punya niat riya tetap dapat pahala. Ja'a rajulun ilal Imam Hasan Basri. Datang seorang laki-laki kepada Imam Hasan Basri. Faqala lahu. Itu orang ngomong sama Imam Hasan Basri, ya Imam, ashkul fakri. Aku ada masalah dalam kehidupan, sulit ekonomi. Aku orang fakir. Apa solusinya? Imam Hasan Basri berkata, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah. Waja'a rajulun akhar. Datang laki kedua. Faqala berkata dia kepada Imam Hasan Basri, innas sama la tumtiri. Hai Imam, aku tinggal di sebuah desa sedang dilanda musim kemarau. Langit belum hujan-hujan. Apa solusinya? Istaghfirillah, beristighfar kepada Allah. Wajah sakisun. Datang orang yang ketiga. Faqala lahu. Dia berkata kepada Imam Hasan Basri, ya Imam, inna mro'ati lam talid. Wahai Imam, aku sudah lama berumah tangga, tapi istriku kelihatan belum bisa memberikan keturunan. Apa namanya bini kalau nggak bisa bunting? Hah? Gandul, mandul. Ditanya oleh Imam Hasan Basri, emang udah berapa lama berumah tangga? Itu orang jawab, 10 tahun sudah kami berumah tangga, tapi belum juga dikasih putra. Jadi jangan pakai ngomong, oh ini lama, oh ini. Apa solusinya Imam? Istaghfirillah, beristighfar kepada Allah. 3 masalah berbeda, jawaban sama, suruh banyak baca istighfar. Wajah Arabiun datang orang keempat. Orang keempat memperhatikan tamu datang bawa masalah beda, tapi jalan keluarnya selalu dikasih sama istighfar. Imam Hasan Basri berkata kepada orang itu, Alamak qara'tum, memang kamu udah baca di Quran ada masalah beda? Allah jawab, solusinya sama. Aqultus ta'firu rabbakum innahu kana ghaffara yursilis
sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Solusinya dari Allah banyak istighfar itu. Musim kemarau berganti musim hujan. Yursil sama'a alaikum midrara. Yang ekonominya sulit, wa yumdidukum bi amwal. Yang kagak bisa gunting, wa banin. Dengan istighfar Allah beri keturunan. Amin. Mudah-mudahan jika ada anak dari jamaah yang belum punya keturunan, diberikan keturunan. Amin. Jika ada keluarga dari jamaah yang sulit ekonominya, Allah beri kemudahan. Amin. Yang kampungnya belum hujan-hujan, biar besok turun hujan. Amin. Ya Rabbal. Penceramah berikutnya Dr. Ki Haji tidak ada di balik. Tidak ada di balik. Tidak ada di balik. Tidak ada di dalam. Saya jam 10 ditunggu di Duri Kosambi. Jam 10 saya ditunggu di Duri Kosambi. Setengah 12 ditunggu di Petamburan. Jam 1 ditunggu di Al-Barkah Asyafi'iyah Bali Matraman. Itu juga kalau diundang. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan berkah dan syafaat. Maaf, Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.